Cerita diawali dengan sebuah penemuan bom di lokasi pembangunan di wilayah Paddington Basin, di mana Pak Mandor yang tak ingin karyawannya terluka pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk mengamankan bom tersebut. Dia bernama Mayor Will, seorang perwira militer yang bertugas sebagai regu penjinak bom. Mendapat laporan dari bawahannya si Ibu Sersan, Will pun memintanya untuk mengerahkan seluruh pasukan ke area itu dan meminta polisi untuk segera mengevakuasi warga yang tinggal di sana. Get the police onto the evacuation right away. I'll head there now. I'll see you on the dance floor. Polisi yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Susan langsung mengamankan area itu dan menyisir setiap apartemen untuk meminta penghuninya pergi mengungsi sebagai antisipasi kalau bomnya meledak dan memakan korban jiwa. Di sebuah apartemen, lebih tepatnya di kamar nomor 83, Pak Polisi tidak bisa masuk lantaran pintunya dikunci. Berpikir kamar itu kosong tidak ada penghuninya, maka Pak Polisi memilih untuk melanjutkan pekerjaannya, mengevakuasi para penghuni lain. Salah satu penghuni apartemen yang juga disuruh mengungsi oleh polisi, di sana Rahim harus membawa kedua orang tuanya pergi sambil mendengarkan omelan sang ibu yang terus membahas penerbangan mereka yang tinggal beberapa jam lagi. Tak lama datanglah Will ke TKP yang langsung disambut oleh Pak Mandor. Tidak dibiarkan istirahat atau setidaknya ngopi dulu. Pak Mandor mengajak Will untuk melihat bom dari ketinggian karena jika terlalu dekat ditakutkan bom itu akan meledak di saat mereka masih memeriksanya. Is that your cabin? Yeah. Mind if we use it? Help yourself. Thanks, Gary. You can go now. Setelah meminta izin menggunakan kabin milik Pak Mandor, Will meminta bawahannya Kopral Martin untuk menguras air yang menggenang pada area bom untuk mempermudah mereka menganalisa dan mengamankan bom tersebut. Selesai dengan Pak Mandor, Will kemudian mengumpulkan semua bawahannya termasuk Susan untuk membahas pembagian tugas yang akan mereka lakukan, di mana Will dan pasukannya akan mengamankan bom sedangkan polisi bertugas memantau dari kejauhan termasuk memadamkan listrik sampai bom berhasil dinetralkan. Sergeant King will stay in close contact. Right. Karena sudah mendapatkan tugas masing-masing, mereka pun mulai bergerak sebelum semuanya terlambat. Dimulai dengan polisi yang menerbangkan drone dan penjinak bom yang melakukan analisa mendalam untuk mengidentifikasi jenis bahan peledak, sistem pemicu, sumber daya, serta integritas struktural bom. Di mana analisa ini akan menentukan apakah bom bisa dinonaktifkan atau harus diledakkan di tempat. Can't tell from here if it's an SD or an SC, so... Kembali ke apartemen nomor 83, terlihat 5 orang baru saja keluar dengan menggunakan pakaian petugas pembersih gorong-gorong, turun ke gudang apartemen untuk melubangi dinding dengan satu orang yang bertugas memantau area sekitar. Melihat seolah ada yang bergerak di jalanan padahal semua orang sudah mengungsi, tentu hal itu membuat Susan merasa penasaran apakah masih ada orang yang tertinggal. Namun saat drone diturunkan untuk memperjelas apa yang dilihatnya, ternyata Fucking folks. ya, itu hanyalah seekor rubah. Sementara Susan sibuk dengan memantau keadaan sekitar, Will sendiri memerintahkan Martir untuk menguras habis air yang menggenangi bom, kemudian mencari sebuah alat bernama box stopper untuk menghentikan sementara pemicu waktu pada bom yang sedang mereka tangani. Di tengah kesibukan polisi dan penjinak bom, petugas gorong-gorong masih sibuk dengan pekerjaannya melubangi dinding, dipimpin oleh seorang pria bernama X dengan karalis yang sesekali turun membantu saat kondisi di luar aman terkendali. Merasa ada yang tidak beres, Susan meminta anak buahnya untuk menyisir kembali jalan area apartemen tempat 5 petugas gorong-gorong sedang bekerja. Meski sebenarnya tidak tahu di situ ada orang, namun karena intuisinya terlalu kuat, seolah ada yang mengganjal hati dan pikirannya pada area itu. Melihat kedatangan polisi, Karalis meminta rekan-rekannya untuk beristirahat sejenak dan kembali melanjutkan pekerjaan mereka setelah polisi pergi. Just a routine check. Carry on. Kembali pada Will yang sudah mendapat clock stopper pesanannya. Di sana ia meminta Sersan untuk menghubungi Susan agar polisi yang masih berpatroli segera pergi meninggalkan lokasi karena dirinya akan mulai bekerja menjinakkan bom tersebut.
Setelah dilakukan pengamatan, akhirnya terungkap bahwa itu adalah bom yang berasal dari Perang Dunia Kedua. Selain umurnya yang sudah tua, bom ini juga memiliki 2 timer yang akan membuat pekerjaan Will menjadi semakin rumit. Attaching mic, Steph. Dengan menggunakan stetoskop elektronik penjinak bom, Will mendengar bahwa timernya masih berdetak, yang itu berarti timer bom itu masih aktif dan bisa meledak kapan saja. The Major will deploy a magnetic clock stopper to inhibit the fuse. Dengan cepat Will memasangkan clock stopper di salah satu timer bom tersebut, kemudian langsung berlari menjauh dari sana untuk menghindari ledakan yang mungkin saja bisa terjadi. Siapa sangka clock stopper itu berhasil menghentikan detak timer bom yang membuatnya tidak jadi meledak, sehingga Will CS meminta polisi memberikannya pizza untuk merayakan hal tersebut. Sementara Will CS membuat mitigasi untuk menahan ledakan dan sisanya memakan pizza, petugas gorong-gorong telah berhasil membuat 2 lubang besar yang kemudian melanjutkan pekerjaannya dengan membuat lubang terusan menuju sisi lain gedung. Saat semua sibuk makan, Martin sendiri masih dengan kegiatannya mengamati bom yang dirasa cukup anomali. Bagaimana tidak, bom yang usianya hampir 80 tahun harusnya berkarat karena termakan usia. Namun bom ini berbeda karena kulit luarnya masih mulus seolah baru berumur beberapa tahun saja. Saat akan melaporkan penemuannya kepada Will, bom itu tiba-tiba kembali berdetak menunjukkan bahwasannya ledakan bisa terjadi kapan saja, sehingga Will yang tidak punya pilihan lain pun terpaksa menjalankan rencana J dengan mengebor pemicu bom dan akan menuangkan sebuah larutan yang bisa menyumbat mekanismenya. Timer fuse is active again and the bomb is no longer stable. Selain mendapat laporan terkini tentang betapa seriusnya masalah bom dari tim penjinak, Susan mendapat masalah lain tatkala kamera termalnya mendeteksi 2 objek panas di tempat berbeda. Takut kalau ada yang masih belum terevakuasi, Susan meminta agar Ibu Sersan menghentikan kegiatannya saat itu juga. Penasaran dengan apa yang terjadi, Will pun menanyakan alasan kenapa mereka sampai harus menghentikan pengeboran, yang ternyata Susan berencana akan mengirimkan petugas untuk kembali berkeliling, barangkali ada warga yang masih tertinggal di area tersebut. We'll be as quick as we can. Dengan dinding yang sudah bolong, XCS langsung merangsak masuk yang ternyata terhubung langsung dengan ruang Hasanah atau tempat penyimpanan dengan tingkat keamanan tertinggi di sebuah bank yang dirancang khusus untuk melindungi aset dari berbagai resiko, di mana mereka sendiri adalah kelompok pencuri yang berniat menggasak habis semua barang berharga di dalam SDB atau Safe Deposit Box. Sementara yang lain sibuk dengan kotak acak, Karali sendiri tampaknya sudah mengincar salah satu kotak. Entah apa isi di dalamnya, X tampak curiga karena dia tidak memperdulikan yang lain selain dari kotak tersebut. Setelah keluar dari dalam Hasanah dan kembali berjaga, Karalis melihat 2 orang polisi berniat memasuki gedung tempat kelompoknya bekerja. Namun karena pintunya terkunci, maka polisi itu pun mencari jalan lain untuk bisa masuk ke sana. Melihat Martin tetap berada di area bom meski sudah disuruh untuk berlindung, hal itu tentu saja memicu kemarahan Will karena apa yang Martin lakukan seolah menantang maut. Tak ingin anak buahnya mati sia-sia, Will pun memberinya sedikit wejangan agar bertindak lebih hati-hati karena nyawanya sangat mahal daripada kerusakan yang diakibatkan oleh ledakan bom. Stay in hardcover, will you? Please. Semakin gelisah karena bom masih aktif sedangkan polisi masih berkeliling, Susan pun akhirnya menarik mundur petugasnya keluar dari parameter ledakan dan membiarkan Will kembali bekerja. Alpha Hotel 32, exit the cordon as soon as you completed your check. Baru saja akan mundur, petugas malah mendapati Karalis di area gedung yang langsung berlari tepat setelah mereka melihatnya. Volkos.
Mendengar laporan bahwa petugas polisi melihat orang asing yang tidak patuh, Will yang sadar jika ia sudah tidak punya cukup waktu untuk menjinakkan bom tersebut pun meminta seluruh pasukannya untuk bersiap di posisi masing-masing karena ia memiliki firasat buruk atas semua ini. Dan ya, bom pun meledak tak lama setelah Will memberitahukan firasatnya, di mana dampak dari ledakan tersebut tentu saja membuat semua orang sangat panik, terutama Will yang langsung meminta anggotanya untuk berhitung. Meski dekat dengan lokasi ledakan, para perampok nampaknya tidak terkena dampak sama sekali. Menyadari waktunya kian mepet, para perampok itu pun langsung berlari keluar dan membagi dua kelompok di mana Karalis dan satu rekannya bertugas menerbangkan paket berisi barang rampokan, sedangkan X bertugas untuk menerimanya. Setelah X sampai di lokasi penjemputan, kini giliran Karalis mengirim paket menggunakan drone. Sempat terjadi drama remote macet. Faktanya, Karalis menyembunyikan sesuatu dari kelompoknya tanpa disadari oleh siapapun. Salah satu dari dua polisi tadi rupanya sekarat akibat terpental saat ledakan terjadi. Sambil menunggu bantuan datang, polisi yang masih selamat mencoba untuk mencari apakah Karalis CS masih berada di tempat itu. Yang ternyata Karalis dan rekannya sudah berhasil memasuki jalan raya, langsung berlari tepat setelah bantuan dari kepolisian tiba di sana. Dengan cepat Karalis memasuki gorong-gorong untuk menghindari kejaran polisi. Namun karena polisi tidak kalah cepat, maka mereka pun mencoba mengecohnya dengan bersembunyi di balik celah sempit di dalam sana. Karena tidak kunjung tersambung dengan Karalis, XCS memutuskan untuk meninggalkannya saja tepat setelah paket berhasil didapatkan. Like this. Fuck it, go. Setelah ledakan, Martin yang menyadari ada sesuatu yang janggal pun meminta Will untuk menguji jejak kimia pada bahan peledaknya karena ia tidak yakin bahwa bom tersebut berasal dari masa Perang Dunia Kedua berdasarkan keyakinannya tentang usia bom tersebut yang masih muda. Okay. We'll send it up the line for further investigation. There's no harm in checking. Terus didesak oleh Martin dan si Sersan, Will pun akhirnya meminta Susan untuk mengirimkan forensik agar mengecek bahan peledak bom karena pihaknya yakin bahwa bom itu bukan berasal dari Perang Dunia Kedua. Right. Thanks. We'll take it from here. Selesai dengan Will, masalah baru pun muncul saat Susan dihubungi oleh si petugas polisi yang telah sampai di gudang tempat Karalis CS membuat lubang dan melaporkan bahwasannya itu adalah sebuah perampokan. Active message. Tak menunggu waktu lama, Susan pun langsung mengerahkan seluruh anggotanya untuk menutup seluruh jalur keluar kota dan menempatkan setiap polisi di pos pemeriksaan, berharap para perampok belum pergi jauh dari kota ini. Lolos dari kejaran polisi, Karalis meminta X untuk menjemputnya di titik lain, memindahkan semua hasil rampokan ke belakang agar saat mereka tiba di pos pemeriksaan, barang bawaannya tidak dicurigai oleh polisi yang bisa saja merasa penasaran untuk mengeceknya. Tak lama tibalah mereka di pos pemeriksaan yang dijaga cukup ketat oleh polisi. Sempat ragu bisa lolos, namun karena polisi tidak menemukan kejanggalan apapun, kembali mempersilahkan mereka untuk maju dan melanjutkan perjalanannya. Beberapa menit setelah Karalis pergi, polisi itu pun mendapat laporan di grup WhatsApp terkait seragam yang digunakan oleh si perampok. Menyadari orang yang dimaksud baru saja lewat, si polisi itu pun mengatakan bahwa perampok itu baru saja pergi dengan menggunakan mobil yang sama seperti logo di bajunya. Meski kabar itu sudah beredar di grup, namun karena Karalis lebih pintar dari para polisi, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menangkap para perampok yang sudah pergi jauh dari tempat itu.
Setibanya di sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, mereka akhirnya singgah di sebuah rumah untuk membongkar barang rampokan, di mana X meminta anggotanya untuk membuka semua pakaian dan benda yang digunakan selama perampokan untuk dibakar demi menghilangkan barang bukti. Cheeky fuck. Saat sedang membagi rata hasil rampokannya itulah, Karalis memperlihatkan beberapa berlian mentah yang jika sudah diolah, maka hasilnya tidak kurang dari 30 juta dolar. Di mana X sebagai pemimpin yang baik dan benar pun meminta Karalis membagi rata hasil berliannya. Even split, yeah. Setelah menyetujui permintaan X, Karalis meminta izin untuk menghubungi penadahnya, di mana hal itu membuat anggota lain merasa curiga bahwa ada yang Karalis sembunyikan dari mereka, dan ketika perdebatan semakin memanas, tiba-tiba Get up. ya, orang misterius itu berhasil menangkap semua orang termasuk X dan mengurung mereka di dalam gudang yang ternyata orang-orang tersebut adalah komplotannya Karalis yang mendanai semua perampokan tersebut. Berdasarkan laporan dari polisi terkait kebutuhan forensik, datanglah seorang jenderal untuk menindaklanjuti hal tersebut, di mana si jenderal cukup marah karena laporannya dinilai sangat lambat. Namun dengan alasan bom bisa meledak kapan saja, maka Will lebih baik mengamankan bom itu lebih dulu, alih-alih melaporkan temuannya yang masih sebatas asumsi. Your past insubordination was mentioned, but also the fact that you lost Sempat disinggung terkait kejadian di masa lalu saat Will kehilangan anggotanya akibat ledakan di medan perang. Pak Jenderal meminta agar Will tetap menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan jangan sampai masalah pribadi mempengaruhi pekerjaannya. Police forensics have arrived. Let's see what they come up with. Thank you, sir. Ketika Rahim dan keluarganya akan kembali, ia dihentikan oleh polisi untuk menanyakan terkait di mana ia tinggal, dan karena Rahim tinggal di apartemen tempat kejadian perkara, maka ia pun mau tidak mau harus menjawab beberapa pertanyaan dari polisi. We have someone who lives at Portley House. Selain pemilik unit apartemen, rupanya gudang Rahim juga dipakai oleh para perampok untuk menyimpan perlengkapan sekaligus lokasi mereka melubangi dinding, di mana orang tua Rahim yang ingin hal ini segera berakhir pun memintanya untuk jujur terkait Rahim yang memberikan mereka kunci. Raheem, did they keep the keys? Yeah. Yeah, they kept the keys. Tak ingin masalah semakin runyam, Rahim pun menjelaskan bahwa suatu hari ada dua orang lokal mengetuk pintu dan meminjam kunci gudang yang katanya akan memperbaiki saluran air. Melihat seragam dan surat yang dibawanya, Rahim yang hanya sebagai imigran tak punya pilihan lain selain memberikan apa yang mereka mau. I understand. I understand. Selesai dengan keluarga Rahim, Susan kembali mendapat laporan bahwa truk yang para perampok gunakan berhasil lolos dari mereka. Tak ingin menambah kepanikan warga, Susan akhirnya mencopot garis polisi dan mempersilahkan para warga kembali ke rumahnya masing-masing. Sebagai ritual setelah tugasnya selesai, Will pun mengumpulkan semua anggotanya dan berbagi minuman bersama mereka, di mana Will sendiri malah menumpahkan minuman itu alih-alih meminumnya. Yeah, well done, mate. Dengan cepat Will pulang ke rumah dan membersihkan luka efek ledakan tadi. Setelah mandi, Will dihubungi oleh markasnya yang mengatakan bahwa hasil forensik sudah keluar, yang ternyata bom itu benar-benar bukan berasal dari Perang Dunia Kedua, melainkan dari markas mereka sendiri. Tomorrow at 0700. Sir. Setelah interogasi selesai, Rahim pergi ke balkon untuk udur sambil menenangkan pikirannya. Namun ternyata dia tidak datang ke sana untuk melakukan hal sesederhana itu, melainkan mengambil paket yang sengaja Karalis tinggalkan. Lantas, apa hubungan Karalis dengan Rahim? Setelah menghitung semua hasil rampasan, Ludo yang merupakan koleganya itu pun meminta sebagian berlian yang Karalis miliki. Namun karena hal itu keluar dari kesepakatan mereka di awal, yaitu Ludo membawa semua hasil rampokan dalam bentuk apapun kecuali berliannya.
Tidak terima akan hal itu, Ludo langsung menghancurkan salah satu batu yang langsung berubah jadi butiran-butiran kecil. Menyadari bahwa Karalis menipunya dengan berlian tersebut, Ludo tentu sangat marah dan meminta Karalis jujur terkait di mana berlian yang asli, dan jika tidak, maka Ludo tidak akan segan untuk menghabisinya. Right. Tidak kunjung jujur, Ludo yang kesal pun berniat menghabisi Karalis di tempat lain, di mana Ludo akan membawa Karalis ke markasnya, dan untuk di perjalanan, dia akan menempatkan Karalis di bagasi mobil. Tak lama setelah Ludo membawa Karalis pergi, XCS mencoba membuka ikatannya untuk segera pergi menyusul Karalis dengan bantuan alat pelacak yang sudah dipasangkan di bajunya. Dengan kecepatan penuh, X berhasil menyusul Ludo dan menghadangnya dari kedua sisi, dan setelah berhasil menghabisi Ludo dan seluruh anak buahnya, X pun mengeluarkan Karalis yang memohon untuk jangan dihabisi, di mana X yang sudah sangat kesal pun langsung membungkus kepala Karalis dengan plastik agar dia mati secara perlahan. Tapi tiba-tiba entah apa yang sebenarnya terjadi dan apa hubungan mereka semua, Karalis langsung pergi setelah Will menyelamatkannya, dengan Will sendiri yang juga pergi tanpa bertegur sapa lebih dulu. Di kantor kepolisian, Susan mendapat laporan terkait si pencuri yang wajahnya berhasil tertangkap kamera, yaitu Karalis. Sebelum orang itu pergi jauh dari negara ini setelah melakukan perampokan besar, Susan menyeru bawahannya untuk menangkap Karalis di setiap transportasi umum, termasuk semua bandara. Tak lama datanglah Martin yang sengaja Susan panggil untuk menanyakan sesuatu, di mana Martin disuguhkan foto Karalis apakah dia mengenalnya atau tidak. Namun bukannya Karalis yang dia kenal, melainkan sosok lain, yaitu Rahim dan keluarganya, yang ternyata adalah orang yang dulu Will bawa ke negara ini dari Afghanistan. The major managed to get him and his whole family over here to safety. Clarice, put out a UK border stop for questioning on Meg Tranter and Raheem Kadadadza. Yes, ma'am. Menyadari ada yang janggal, Susan meminta agar 3 penumpang, yaitu Rahim, Will, dan Karalis, dapat dihentikan oleh petugas, tanpa sadar bahwa ketiga orang tersebut telah lepas landas di waktu yang berbeda dengan caranya masing-masing. Susan pun segera pergi ke rumah Will untuk menanyakan beberapa hal kepadanya. Namun siapa sangka Will sudah tidak berada di rumahnya lagi, di mana mereka hanya menemukan beberapa kerangka bom dan sebuah buku tebal yang berisikan tutorial cara membuat bom. Berlokasi di Marrakesh, terlihat 3 orang yang paling Susan cari tiada lain Rahim, Karalis, dan Will sedang bertemu, bukan reunian, bukan ngopi bareng, melainkan membahas calon pembeli dari berlian yang mereka curi, karena ternyata semua kerusuhan yang terjadi adalah ulah mereka bertiga. Tak ingin berlama-lama, Rahim pun mengajak mereka berdua untuk pergi menemui kelompok Sultan yang berniat membeli berliannya, di mana mereka tidak meminta harga yang mahal, melainkan harga pas, angka cantik, yang bisa pas dibagi 3 tanpa memiliki buntut. Setelah penjualan selesai dan uang dibagi rata, mereka pun berkomitmen untuk tidak bertemu satu sama lain dan berpisah untuk selamanya dan menikmati uang masing-masing. Flashback ke 10 tahun sebelumnya di Afghanistan, terlihat Karalis muda yang saat itu bekerja di tambang berlian ditangkap oleh atasannya dan akan dieksekusi mati. Will dan Rahim sendiri tampak sudah akrab karena Rahim adalah warga lokal, sedangkan Will adalah seorang tentara yang memang bertugas untuk menghabisi semua penyebab teror yang ada di wilayah Rahim. It's good. Saat sedang jalan berdua, Will dan Rahim tak sengaja melihat mobil musuh di kejauhan. Saat akan bersiap mengarahkan senjata kepada mereka, Will malah tak sengaja menginjak bom rakitan yang membuatnya tak bisa bergerak kemana-mana.
Tak lama, datanglah mobil yang membawa Karalis yang langsung ditembaki oleh kelompok penyebab teror dan sementara orang-orang sedang bermain tembak-tembakan, Karalis berhasil melarikan diri ke arah Will dan Karim dengan janji akan membantunya dari si bos berlian. Will meminta Karalis untuk memotong kabel detonator yang terhubung langsung dengan bom yang Will injak, gimana Will sendiri akan berusaha melindunginya dari belakang agar tidak tertembak oleh musuh. Setelah kabel berhasil dipotong dan musuh sudah habis, siapa sangka pin dari salah satu bom terlepas dengan sendirinya saat Will CS baru merayakan kemenangan mereka sehingga tamat. Ending yang sangat membagongkan.